اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab penjelasan tafsir tentang tauhid dan syahadat persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ayat yang akan kita bacakan pada malam hari ini yaitu ayat dalam surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Al-ayat. Mereka telah menjadikan alim ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Lanjutan ayatnya, wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Dan mereka juga telah menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, padahal tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada ilahan wahidah, kepada sesembahan yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjadi tafsir bagi tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah, di mana di dalam ayat ini penjelasan keadaan sebagian orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mereka telah menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, dan mereka jatuh dalam kesyirikan dalam perkara tersebut. Iya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu, yakni Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan ahbarahum wa rubbanahum, ahbarahum wa rubbanahum. Ahbar itu jamak dari kata habar, atau bisa juga dikatakan hibr, ya, maknanya adalah alim ulama. Secara bahasa habar itu artinya tinta. Ya, ada sahabat yang dikenal dengan sebutan atau julukan habrul ummah, tintanya umat ini, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Maka mereka telah menjadikan ahbar, alim ulama mereka, warohban, rohban yaitu ubaduhum,
ahli-ahli ibadah mereka. Arbaban sebagai arbab. Arbab jamak dari kata Rabb. Rabb itu dari kata rububiyah, yang aslinya Rabb itu bermakna Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang mencipta, yang mengatur, dan yang menguasai. Namun di sini makna rububiyah di sini adalah al-ibadah, sehingga mereka menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menjadikan alim ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka jatuh dalam kesyirikan dalam perkara tersebut. Ya. Bagaimana kesyirikan mereka sehingga mereka dikatakan telah menjadikan alim ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka ini menjadikan alim ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan dalam bentuk di mana mereka itu, yakni alim ulama dan ahli ibadah mereka, ketika memerintahkan suatu perintah yang nyata-nyata menyelisihi perintah Allah, tetapi mereka Yahudi dan Nasara lebih mentaati alim ulama dan ahli ibadah mereka ketimbang taat mereka kepada Allah. Iya. Jadi sekalipun hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran dan maksiat kepada Allah, tetapi dikarenakan alim ulama dan ahli ibadah mereka memerintahkannya, maka mereka lakukan. Sebaliknya, kalau ternyata perintah mereka tersebut di dalam perkara yang melarang mereka akan suatu perkara, padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya, tetapi karena alim ulama dan ahli ibadah mereka mengharamkannya, maka mereka pun ikut mengharamkannya. Inilah kesyirikan mereka. Ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan syirkun ta'ah, syirik dalam ketaatan, di mana mereka lebih mentaati alim ulama dan ahli ibadah mereka ketimbang ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam tahlilil haram atau tahrimil halal. Dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kita tahu bahwa ketaatan itu adalah bagian dari ibadah, dan ibadah itu adalah bagian dari tauhid tatkala kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang mentaati selain Allah dalam urusan tahlil dan tahrim, dalam urusan penghalalan dan pengharaman, maka sama saja dia telah menjadikan sesuatu itu yang lebih mereka taati itu sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah terjadi kesyirikan. Maka dengan itulah terjadi kesyirikan wal iyadu billah. Makanya disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini sekalipun dinilai oleh sebagian ulama sanadnya dhaif, lemah, akan tetapi secara makna dia sahih, dan banyak dari para ulama menggunakannya sebagai syahid, sebagai pendukung di dalam pembahasan ini, bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat Adi bin Hatim, dan Nabi ketika itu sedang membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum
wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadah mereka, yaitu Yahudi dan Nasara, mereka telah jadikan mereka tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dan Adi bin Hatim ketika itu adalah seorang yang dulunya beragama Nasrani. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi, "Inna lam nakun na'buduhum ya Rasulullah." Kami dulu itu tidak menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak menyembah alim ulama kami tidak menyembah ahli ibadah kami. Tapi kenapa di dalam ayat dikatakan bahwa kami telah menyembah alim ulama dan ahli ibadah kami? Kami tidak ruku dan sujud kepada mereka. Nah, ketika itu disangka dan dikira bahwasanya yang namanya peribadatan kepada selain Allah, ketika seorang ruku dan sujud kepada selain Allah, ternyata bukan hanya itu saja. Dalam hal ketaatan pun seseorang bisa berbuat syirik kepada Allah. Makanya Nabi tanya, "Alaisu tuhilluna lakum al-harama fatuhilluna?" Bukankah ketika mereka menghalalkan untuk kalian sesuatu yang haram, kalian ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna alaikum al-halala fatuharrimuna. Kemudian tatkala mereka mengharamkan kepada kalian sesuatu yang halal, kalian ikut mengharamkannya? Qala bala, kata Adi bin Hatim, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadahnya mereka. Yani kesyirikan itu, peribadatan kepada selain Allah, bukan hanya sebatas seseorang rukuk dan sujud kepada selain Allah, tetapi cukup dengan mereka lebih mentaati selain Allah daripada Allah di dalam tahlil dan tahrim, dalam urusan penghalalan dan pengharaman. Ini sudah cukup sebagai bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, karena urusan halal dan haram itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk. Iya, mentaati makhluk di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu adalah kesyirikan kepada Allah. Itu adalah kesyirikan kepada Allah. Karena seakan-akan dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah kan yang menghalalkan dan mengharamkan. Kemudian ketika dia menjadikan selain Allah berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan, maka dia menjadikan sekutu bagi Allah. Dia menjadikan ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, makanya dalam hal pensyariatan itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha disekutukan dengan selainnya. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah, dalam surat Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka mempunyai syarikat-syarikat selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tak pernah diizinkan oleh Allah? Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka itu menjadikan syarikat-syarikat selain Allah ketika mereka mensyariatkan bagi mereka apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Makanya tidak boleh kita membuat syariat sendiri. Syariat itu sudah ada tuntunannya, sudah ada batasannya, sudah digariskan di dalam agama. Maka orang yang berusaha membuat syariat tersendiri, maka itu adalah kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ingin menandingi Allah. Allah lah yang berhak untuk mensyariatkan, menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Makanya seseorang tidak boleh berucap atas nama Allah
sesuatu yang dia tidak punya ilmu, khususnya dalam hal halal dan haram. Tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu yang disifatkan oleh lisan kalian. Kalian berkata ini halal, ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah beruntung. Nah, ini orang-orang yang berani mengatakan ini halal tapi tidak ada ilmunya, ini haram tetapi tidak ada ilmunya. Nah, sebab ketika dia mengucapkan hal tersebut, dia menyandarkan harusnya kepada Allah. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sehingga kalau itu disandarkan kepada Allah harus didasari dengan ilmu. Kalau tidak, maka dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu dosa besar. Apalagi kalau dia menyandarkan halal dan haram itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini jauh lebih besar lagi keharamannya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antara kesyirikan orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dan kesyirikan yang seperti ini, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu mimma lam yudhkar ismillahi lam yudhkar ismallahi alaihi." Janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Maksudnya, jangan kalian memakan hewan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah atasnya. Wa innahu lafisqa, karena sesungguhnya itu adalah kefasikan, dilarang. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna ila awliyaihim, telah membisikkan ke dalam telinga wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk mendebatmu. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang benar-benar berbuat syirik. Lihat, kalau kalian mentaati mereka, kalian berbuat syirik. Nah, inilah yang namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ketika dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sesuatu itu sudah jelas-jelas haram hukumnya, iya, tapi dia menghalalkannya, iya, maka ini merupakan kekufuran kepada Allah. Zina misalnya, haram, jelas keharamannya. Ketika dia berani mengatakan zina itu halal, hukumnya kafir, keluar dari Islam, murtad orang yang seperti itu. Riba jelas-jelas haram, kalau dia berkata riba itu halal, boleh saja, maka kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Ini sudah disepakati ulama, bukan perkara yang ulama beda pendapat. Masalah riba, masalah zina itu sudah konsensus ulama, sudah itu, sudah kesepakatan ulama itu. Kalau perkaranya masih khilafiyah, perbedaan pendapat, yang ini mengatakan boleh, yang itu tidak boleh, masalahnya khilafiyah, nah, itu yang seperti itu sesuai ijtihadnya. Ulama sesuai dengan ijtihadnya. Tetapi kalau yang sudah merupakan ijma ulama, dia bilang zina itu halal, ini tidak ada, kafir orang yang berkata seperti itu. Nah, hal-hal yang sudah disepakati para ulama, ya, tentang apa namanya, tentang syariatnya, tentang halal dan haramnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, hanya saja para ulama menyebutkan terkait dengan masalah ini, ya, bahwasanya apabila seseorang itu meyakini dalam penghalalan apa yang haram atau pengharaman apa yang halal, kalau dia yakini itu boleh, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam, murtad dari agama. Tetapi kalau dia meyakini atau dia tidak meyakini bolehnya hal tersebut, dia tidak meyakini bahwasanya kita boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak boleh, dia yakini itu tidak boleh. Dia mengatakan bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu hak murni Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut hanya dorongan hawa nafsu saja. Nah, dia makan riba misalnya, dia tahu sebenarnya itu haram, tetapi karena dorongan hawa nafsu dia lakukan. Nah, yang seperti ini selama dia tidak meyakini halalnya, maka dia tidak dikafirkan. Tetapi cukuplah perbuatannya itu sebagai dosa dari dosa-dosa besar. Makan riba. Beda kalau dia menghalalkan. Nah, ini urusan lain lagi. Karena dia berani menghalalkan apa yang Allah terang-terang haramkan. Nah, maka itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Makanya terkait dengan ayat itu, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'addalahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, dia bunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal ia di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan melaknatnya, wa a'addalahu 'adaban 'azima, dan menyiapkan azab yang pedih bagi dia. Allah katakan orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja masuk neraka, kekal dalam neraka. Apakah orang membunuh orang beriman itu kafir hukumnya? Kafir tidak orang yang membunuh? Hah? Kafir atau tidak? Kafir. Terus kenapa dikatakan kekal? Kenapa dikatakan kekal? Kan dikatakan khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Apakah ada dosa yang menyebabkan orang kekal dalam neraka selain kesyirikan dan kekufuran? Membunuh. Nah, ulama dalam hal ini memberikan beberapa jawaban. Dikatakan dia kekal, padahal membunuh itu pada dasarnya bukan dosa yang menyebabkan orang bisa kafir. Memang dia dosa besar, tetapi tidak sampai menyebabkan dia kafir. Hanya kata ulama, dia bisa kafir. Kapan? Ketika dia menghalalkan darahnya. Kalau dia berkata halal darahmu ini, padahal orang beriman, itu kafir hukumnya, maka kekal di dalam api neraka. Sebab apa? Dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Darahnya orang beriman itu haram untuk ditumpahkan. Tapi kalau dia katakan ini halal, nah sama tadi, ini pembahasan kita, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya dikatakan khalidan fiha, kekal dia selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak katakan halal, Allah katakan kekal dia di dalamnya selama-lamanya, maksudnya bahwa dosa membunuh itu sangat besar dosanya dan sangat lama siksaannya. Saking lamanya sampai dikatakan kekal di dalamnya. Tapi bukan artinya kekal selama-lamanya. Dia akan keluar nanti. Ya, karena dosa membunuh tidak sampai mengkafirkan seseorang, kecuali kalau dia menghalalkannya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rincian yang harus dipahami yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama menerangkan terkait dengan ayat tadi bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka ditaati oleh orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan menjadi musyrik sama seperti mereka. Kenapa?
Ayat yang disebutkan tadi surat Al-An'am 121, kata para ulama, ini ayat bercerita tentang orang-orang musyrikin yang mereka membolehkan bangkai. Mereka katakan bangkai itu apa? Halal, kata mereka. Bangkai itu katanya apa? Katanya halal. Nah, ketika mereka menghalalkan bangkai, padahal bangkai apa hukumnya? Halal atau haram? Haram hukumnya. Nah, nasnya tegas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bangkai. Orang musyrikin menghalalkannya. Halal aja bangkai itu, katanya, boleh dimakan. Nah, makanya Allah katakan apa? Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikin. Innakum la musyrikun. Kalau kalian taati mereka, ikuti mereka dalam menghalalkan bangkai, niscaya kalian kafir, musyrik. Kenapa? Karena berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bangkai itu haram. Orang musyrikin berani menghalalkannya. Nah, kalau orang Islam ikut juga, oh enggak apa-apa bangkai itu halal, berarti musyrik atau tidak? Musyrik. Karena dia sudah berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya perkaranya besar. Iya, menghalalkan yang haram itu. Iya. Dan ini sama nilainya kalau dia mengharamkan apa yang halal. Nah, ini juga harus hati-hati nih. Iya. Ada sebagian orang mengharamkan sesuatu yang halal. Enggak usah katanya, haram itu. Atau padahal Allah Subhanahu Wa Taala halalkan. Yang seperti ini juga tidak kalah besar dosanya dan bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah, sebagian orang ya, tidak tahu sekarang ini apa masih ada gerakan-gerakan begitu. Ada yang mengharamkan berbagai minuman, merek minuman tertentu misalnya. Nah, haram itu, tidak boleh dibeli katanya. Itu nanti membantu orang Yahudi katanya. Nah, dari mana mereka dapat data seperti itu? Ya. Kalau memang benar dan bisa dipertanggungjawabkan ya mungkin bisa saja. Tetapi terkadang hal tersebut ya menurut prasangka-prasangka mereka yang kadang tidak mendasar. Ada dulu sebagian orang mengharamkan apa namanya minuman Coca-Cola atau yang seperti itu. Katanya itu apa? Ya, membantu orang-orang Yahudi katanya. Ya. Ini dari mana ini? Nah, ini kalau mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ini masuknya nanti ke sini nih. Ya kan? Sebagaimana tidak boleh kita mengharamkan yang halal, begitu pula menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu pun sama. Itu pun sama. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya turun ayat ini untuk membantah mereka ya terkait dengan hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama menegaskan bahwasanya ini berbeda terkait dengan ketaatan seseorang kepada umara dan ulama. Ketaatan yang memang ada batasannya tentu saja. Kita kan diperintahkan untuk taat kepada ulil amr. Jangan dikatakan oh kalau taat kepada ulil amr nanti syirik. Kan nanti masuk syirik dalam ketaatan. Tidak seperti itu. Karena ketaatan kepada ulil amr itu diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah. Makanya ketaatan kepada mereka itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Bukan dikatakan bahwasanya tidak boleh. Makanya Rasul pernah bersabda apa? May yuti'il amir faqad ata'ani. Wa may ya'sil amir faqad asani. Siapa yang taat kepada pemerintahnya, penguasanya, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi. Siapa yang bermaksiat kepada penguasanya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada mereka itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Tetapi dengan catatan selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat.
Sebab kalau memerintah kepada maksiat, maka hadis Nabi berlaku, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq, pencipta alam semesta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun kalau dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta alam semesta. Nah, tetapi bukan artinya ketika misalnya penguasa berbuat zalim atau pernah memerintahkan kepada maksiat, kemudian kita langsung cabut ketaatan 100% dari mereka. Pada seperti itu. Nah, itu yang terkadang disalahpahami sebagian orang. Katanya pemerintah kita ini sudah pernah memerintah kepada maksiat katanya. Kalau begitu sudah tidak ada taat lagi sama mereka. Oh, bukan begitu. Dalam urusan maksiat yang mereka perintahkan, kita tidak boleh taat. Tetapi dalam urusan yang lain, tetap wajib taat. Tetap wajib taat. As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada penguasa. Dan itu bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada hari ini banyak diselisihi oleh firqah-firqah yang menyimpang dan tersesat dari jalan Islam yang benar. Ya. Itu prinsip ketaatan kepada waliul amr selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita pahami ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, Allah ketika menyebutkan ketaatan kepada ulil amr tidak disebut fiilnya. Allah hanya ikutkan saja. Kalau kita lihat atiullah, Allah perintahkan atiu dalam bentuk fi'il amr, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasula, diulangi lagi, dan taatlah kepada rasul, fi'ilnya diulangi, wa atiur rasula. Tetapi kepada ulil amr tidak disebut wa atiu ulil amr, tapi disebutkan wa ulil amri minkum. Apa rahasianya di situ? Kata ulama, karena ketaatan kepada ulil amr itu mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketaatannya tidak mutlak. Beda kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Tidak boleh dibatasi. Oh, kalau Rasulnya memerintah kepada kebaikan, oh pasti Rasul perintah kepada kebaikan. Tidak mungkin Rasul memerintah kepada kejelekan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu suatu hal yang tidak mungkin bisa lepas. Orang yang taat kepada Allah mesti taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul itulah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ayat yang mulia ini. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan alim ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Kita sudah paham tadi maksudnya, karena mereka lebih mentaati alim ulama dan ahli ibadah mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan ikut kepada sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sampai kalau mereka masuk dalam lubang biawak, lubang dob, kadal padang pasir, kalian akan ikut juga masuk ke dalamnya. Artinya umat Islam akan ada di antara mereka yang ikut jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara.
ketika ditanya oleh sahabat, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Faman idzan, ya siapa lagi kalau bukan mereka itu? Siapa lagi kalau bukan mereka itu? Nah, ketika Nabi mengabarkan ada dari umat beliau yang akan mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasara, maka demikian pula dalam perkara ini. Tadi Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan siapa? Alim ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak menutup kemungkinan ada dari kalangan umat ini yang mengikuti jalannya mereka, yang gulu kepada alim ulama, yang gulu kepada orang-orang soleh, ahli ibadah, sampai mereka menjadikannya apa? Sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ya kan? Ada yang seperti itu? Ya, gulu, terlalu berlebih-lebihan. Apa yang dikatakan oleh ustadznya, kiainya, syekhnya, ya gurunya, maka itulah kebenaran yang wajib diterima. Tidak bisa kompromi lagi. Itu kebenaran, harus ditaati, harus diikuti. Ini sama saja menjadikan apa? Gurunya sebagai Rabb yang disembah selain Allah. Nauzubillah. Dalam unsur apa? Ketaatan. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam Islam tidak ada yang namanya fanatik kepada guru, kepada syekh, kepada ustadz, kepada seorang yang dituakan. Tidak ada. Karena orang itu, kata Imam Malik rahimahullah, apa? Yukhadu min qawlihi wa yutrak. Boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak. Kecuali hanya Nabi saja yang ucapannya tidak boleh ditolak. Kalau selain Nabi siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, ucapannya kadang benar, ucapannya kadang salah. Ucapannya kadang benar, ucapannya kadang salah. Makanya kita diharamkan untuk fanatik, membebek buta terus ikut sama itunya. Apapun yang dia ucapkannya itu seakan-akan kebenaran mutlak. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya saking gulunya orang-orang ini, akhirnya apa? Mereka anggap, oh ini orang soleh, orang luar biasa, ya. Sampai mereka beranggapan bahwa guru mereka itu tahu perkara gaib. Sudah kasyaf katanya. Sudah menembus alam gaib. Ada orang yang meyakini gurunya sampai seperti itu. Makomnya sudah tinggi, sudah ma'rifat. Ma'rifat itu ya sudah syariat, tidak kenal syariat lagi sudah. Nah, jenjangnya sudah beda, tidak sama dengan kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kan gulu ini. Dan inilah jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara wal iyadu billah. Nah, singgahnya tidak sampai di situ. Iya, ketika mereka sudah meninggal, alim ulama dan ahli ibadah mereka sudah meninggal, apa yang mereka lakukan? Kuburannya lagi dikeramatkan. Ya kan? Kuburannya lagi dibesarkan. Ini gara-gara gulunya tadi. Inilah jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita muliakan alim ulama kita. Kita muliakan orang-orang soleh di antara kita. Tetapi ingat, jangan sampai berlebih-lebihan, sampai mengangkat mereka derajat kepada derajat ya yang lebih tinggi, atau setinggi atau setingkat dengan Rasul atau dengan bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, wal masih ibn Maryam. Demikian pula mereka telah menjadikan Al-Masih putra Maryam, Nabi Isa alaihi salam, sebagai Tuhan selain Allah. Ini jelas orang-orang Nasara menjadikannya seperti itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan keyakinan orang-orang Nasara yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ibundanya sebagai sosok ya, yang mereka jadikan sebagai Rabb, salah satu dari 3 yang mereka istilahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu 1 dari 3.
Ini ucapannya orang-orang Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Kafir orangnya. Nah, dan memang seperti itu. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Harusnya mereka tempatkan Nabi Isa kepada jenjang dia sebagai Nabi dan Rasul. Ini mereka angkat lebih daripada itu, gulu kepada Nabi Isa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan umatnya dari gulu, bahaya berlebih-lebihan. Ada Nabi SAW pernah duduk, kemudian lewat sahabat, ketika Nabi SAW berjalan, sahabat sedang duduk-duduk. Mereka berdiri untuk Nabi SAW. Ditegur sama Nabi, jangan kalian menjadikan aku seperti raja-raja Romawi dan Persia. Jangan kalian gulu kepadaku. Iya. Seperti gulunya orang-orang Yahudi dan Nasara. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanya seorang hamba, ucapkanlah hamba Allah dan utusan Allah. La tataruni kama ataratin Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian itra, berlebih-lebihan di dalam menyanjung saya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa putra Maryam. Jangan menyanjung Nabi SAW melebihi hal tersebut. Iya. Nah, sebagaimana sebagian orang ketika memuji Nabi SAW melebihi batas yang Nabi SAW sebenarnya tidak pantas untuk ditempatkan pada tempat yang seperti itu. Dikatakanlah Nabi itu punya ilmu gaib. Ya. Katanya apa? Wa inna min judika al-lauhu wal qalam. Sesungguhnya dari kedermawananmu wahai Nabi, ilmumu itu ilmu lauhul mahfuz dan qalam. Bayangkan, itu Nabi diucapkan seperti itu. Nah, itu kan ilmunya Allah, ilmu gaib. Itu sudah menempatkan Nabi di atas tempat yang tidak pantas Nabi SAW ditempatkan seperti itu. Dan Nabi tidak ridha dengan hal tersebut. Nabi tidak ridha. Ada orang yang berkata saja Masya Allah wa syi'ta, Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan saya sebagai sesembahan selain Allah? Nabi marah. Bal Masya Allah wahdah, tapi yang hendaknya kau ucapkan Masya Allah saja, jangan kau ikut-ikutkan namaku. Nabi marah seperti itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka mereka menjadikan Al-Masih Isa putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintah illa liya'budu ilahan wahida, kecuali untuk menyembah sesembahan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali dia semata. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka yang menjadi syahid dari ayat ini kepada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya ayat ini menunjukkan di antara makna la ilaha illallah bahwa tidak ada yang ditaati dengan ketaatan yang mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, tidak boleh ada Allah Subhanahu wa taala berserikat di dalamnya, diperserikatkan dengan siapapun di dalamnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini ayat yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ayat berikutnya terkait dengan ayatul mahabbah, ayat dalam masalah kecintaan, dan bagaimana orang-orang musyrikin mereka berbuat syirik di dalam masalah al-mahabbah, kecintaan. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.